ingatkan kembali mengenai RPMK atau Rencana Pembelajaran Mata Kuliah. Di sini kuliahnya spektrometri massa NMR. Kemarin kita sudah UTS ya, UTS sampai di materi parameter geseran kimia pada karbon. Jadi bagian konsep dasar, instrumen, serta pengukuran NMR proton karbon dan geseran kimia ini kita sudah selesaikan kemarin. Nah, untuk kuis kemarin juga sudah kita lakukan ya, untuk bagian apa ya kemarin? Anisotropi sama serat kimia. Meter atom sudah ya. Oke, kita akan masuk ke bagian yang ini ya, NMR selektif torsi 1D yang satu dimensi. Ini akan kita pelajari hari ini. Minggu depan kita akan fokus ke yang dua dimensi, terutama HSBC, HMBC, dan COSI. Kemudian ada dua dimensi, inadequate, HOESI, H2BC, metode pengionan. Ini MS agak banyak, kita akan fokus di ujung terutama. Setelah itu kita sampai sini kita kuis dulu sampai 5 dimensi, tapi ketika MS itu akan di UAS. Sampai sini oke ya. Beberapa hal yang saya ingatkan kembali, apa yang harus dikuasai diantaranya adalah prinsip kerjanya, itu kalian harus paham untuk NMR MS. Kemudian CPMK 2 itu parameter dasar tadi yang geseran kimia, kemudian tahapan kopling, itu kan kita udah ulang ya dan masuk di UTS. Kemudian pengukuran analisis NMR 1 dimensi, 2 dimensi, serta MS, terutama MS di ujung ya, dan yang lainnya sampai CPMK 5. Kalian bisa akses dokumen ini di Ednex, jadi bisa di download di platform Ednex, bisa baca lagi detailnya. Saat ini kita akan masuk ke ceramah ya, dan juga diskusi. Untuk luring, daring, selama ini kita di kelas, tapi komunikasi kita lakukan di Ednex. Untuk tugas itu masuknya Ednex ya. Oke, untuk penilaian UTS dan UAS seperti yang kita sudah sepakati di awal pertemuan. Untuk UTS 35%, kemudian UAS 30%. Jadi kita total 7 ya, 70. Kemudian di sini UTS 35, UAS 35, sisanya tugas. Nanti setiap minggu akan di-upload tugas di Ednex. Silakan kumpulkan sesuai dengan deadline jam yang saya tetapkan di Ednex ya. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Oke, saya masuk ke materi, yaitu sebelum itu saya masuk ke buku pegangan dulu. Saya ulang lagi, ada 3 buku pegangan. Yang pertama adalah buku yang merah ya, yang mencakupi NMR 1 dimensi terutama proton karbon, dan kita sekarang mundur di buku yang merah. Walaupun kemarin kita sudah pegang yang buku yang hijau atau yang kedua untuk 2 dimensi, tapi kita kesini nanti yang di ujung. Jangan lupa disiapkan buku yang terakhir yang spektrometri massa, karena kita akan banyak pakai di pertemuan 14, 15, 16 ya. Cakupan kuliahnya ini lebih detail, tapi yang sebelumnya kita sudah bahas. Sekarang kita masuk ke toksi 1D ya. Toksi 1D untuk toksi 2D setelah kita selesaikan materi toksi 1D. Oke, tujuan perkuliahannya adalah saya harap kalian bisa menguasai metode dan prinsip dasar dari aplikasi lihat toksi 1D. Yang kedua adalah mampu membedakan penggunaan toksi 1D dan juga bisa membedakan dengan pengukuran NMR yang lainnya. Jadi Z-toksi 1D ini singkatan sebetulnya. Z-toksi 1D itu singkatan dari Total Correlation Spectroscopy. Jadi fungsinya apa? Penggunaan dari Z-toksi ini, prinsipnya sebetulnya dia adalah menunjukkan hubungan antar proton dalam satu sistem spin. Kita belajar sistem spin ketika masuk ke materi proton NMR ya. Kemudian di sini proton-proton yang saling terhubung melalui ikatan kovalen dan bisa saling berkomunikasi lewat kopling. Yang juga menggunakan sistem ini adalah NMR 2 dimensi. Jadi kita harusnya sudah familiar tentang itu ya. Kemudian kelompok atom mana saja yang saling berhubungan dalam satu bagian molekul.
setidaknya ada tiga pemanfaatan dari Z-toksi. Yang pertama saya akan tunjukkan contoh dari struktur, tapi sebelum struktur kita masuk dulu azitromisin. Jadi azitromisin ini adalah obat ya. Mungkin ada yang pernah pakai azitromisin. Untuk mengobati apa? Itu ada infeksi saluran pernapasan, kemudian infeksi telinga, sinus, juga bahkan infeksi kulit. Karena juga dipakai dalam kombinasi untuk pengobatan penyakit tertentu seperti infeksi saluran cerna oleh bakteri spesifik. Di sini ada gambaran obatnya seperti apa. Mungkin pernah pakai atau pernah lihat gitu ya. Strukturnya sendiri seperti ini. Jadi ini bukan struktur yang sederhana ya. Sintesisnya juga lumayan kompleks. Kita lihat ada banyak apa ini? Kalau ada simbol seperti ini, gula. Kemudian ini yang kayak gini nih apa? Kiral ya. Ini ada banyak kiral. Banyaknya banyak banget kiralnya di situ ya. Itu yang membuat senyawa ini menjadi sangat istimewa. Oleh karenanya karakter senyawanya juga kompleks, sehingga untuk menganalisis strukturnya juga tidak mudah. Tapi kita akan belajar bagaimana Z-toksi bisa membantu kita untuk mengidentifikasi struktur dari azitromisin. Oke, di sini ada 4 serial spektrum. Yang bawah ini adalah, ada bisa tahu spektrum apa ini? Spektrum azitromisin secara keseluruhan. Ya, spektrum azitromisin. Tapi ini pengukuran apa? Yang bawah? Proton, betul ya, proton NMR. Nah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu adalah Z-toksi. Ya, di sini ada 3 spektrum Z-toksi. Jadi Z-toksi itu runningnya 3 kali. Kita eksekusi 3 kali. Yang pertama kita lihat untuk bagian struktur, ini struktur apa? Gula. Struktur gula ini sp3. Jadi lumayan kompleks. Kita lihat protonnya ini overlapnya luar biasa ya. Kita lihat secara detail gula itu 1 unit kan, proton 1, 2, 3, 4, 5 kan ya, 6. Tetapi dia berhenti di sini. Ini karbon apa? Karbon quaternary. Jadi sebetulnya kita bisa lihat ada unit 1, 2, 6, 5, 4 kan ya. Nah, itu yang ditunjukkan pada spektrum toksi. Toksi 1 double aksen. Nah, ini. Kemudian di sini ada 2. Ini ada 2 hidrogen karena kan di posisi 2 itu ada yang ke bawah apa namanya? Aksial. Ya. Kalau yang ke atasnya ekuatorial. Makanya di 2 gitu ya. Sistem 6, 5, 4 itu adalah 5 double aksen, kemudian ada 5 double aksen, 4 double aksen, kemudian di sini ada 6 double aksen. Tetapi kita lihat di sini ada OH yang muncul ya. Karena memang 1 unit, dia berhenti di sini. Itulah salah satu kegunaan dari kita eksekusi Z-toksi tadi. Saya lanjut ke sistem berikutnya, bagian dari siklik. Nah, saya akan jelaskan mengenai sistem ini. 15, 14, 13. Di sini berhenti di oksigen dan karbon quaternary kan ya. Nah, 13, 15 dan 14 AB. Karena 14 ini ada 2 proton, sama kayak kasusnya dari 2 aksen tadi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Jadi di sini kita lihat kan ini kan kompleks ya spektrum umurnya. Tapi dengan adanya toksi kita bisa menyederhanakan penentuan struktur ya dengan cara merunning Z-toksi 3 kali. Saya lanjut ke yang berikutnya. Dengan cara yang sama kita bisa tahu misalnya ini 2, 16, 3, 4, 17, 5. Tetapi hati-hati, ini cukup jauh ya jaraknya. Makanya di sini running bisa dilakukan 2 kali.
1623 itu running yang kedua. Kemudian 4517 ini running yang pertama, ini yang running yang kedua. Jadi dipotong 2 kali. Kenapa? Kalau terlalu jauh, zetoxy juga nggak bisa. Dia ada jaraknya. Cara kita menentukannya adalah dari missing time. Nanti kita ke instrumen untuk lihat missing time-nya itu bisa diubah di mana. Tetapi yang bisa saya kasih trik adalah bahwa untuk yang ikatannya sistem begini 1, 2, 3, untuk 3 ikatan kalian cukup pakai kurang dari 30 milisecond itu bisa. Kalau mau agak jauh bisa sampai 90 milisecond. Jadi tergantung kita mau input berapa milisecond time mixing yang akan dieksekusi. Gitu. Ya. Untuk yang di atas itu sistemnya sama karena kan azitromisin itu punya 2 sistem gula ya. Jadi di sini kan kita ada 2 sistem gula. Jadi yang tadi saya terangkan yang pertama, yang kedua dengan cara yang sama. Oke, sampai sini azitromisin bisa dipahami? Bisa Bu ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Ini adalah spektrum proton. Ini adalah toksi. Ada 3 running toksi yang dilakukan. Mungkin kita coba analisis ya bersama ya. Kira-kira yang kedua ini yang paling mudah menurut saya. Ini sistem apa? Alkena trans. Wah, ini udah apa ya? Ada cis, ada trans. Kenapa langsung memutuskan itu trans? Dari Koplingnya besar ya? Besar. Kenapa? Karena ada yang lebih kecil. Ya, mereka ada yang lebih kecil aja kan. Kalau yang ini sistem aromatik atau alifatik? Aromatik. Kenapa aromatik? Karena bisa lebih dari 6 ppm. Geser kimia lebih dari 6 ppm. Oke. Yang ini sistem apa? Monosubstitusi, disubstitusi, disubstitusi. Kenapa disubstitusi? Integrasinya Dua. Ini 2 juga ya. Walaupun ini ada overlapnya, 3. Overlap karena dia overlap sama ini. Ini 2, ini 1, makanya dia kali 3. Itulah keuntungannya zetoxy. Kalau kita nggak tahu ini 3, kita bingung juga. Itu siapa? Apakah 3 CH? Apakah 1 CH2, 1 CH gitu. Dengan begini yang overlap bisa langsung terekstrak. Yang atas kira-kira mono di trisubstitusi, tetra trisubstitusi. Oke. Ada yang mau coba menggambar kira-kira struktur yang bisa disarankan dari spektrum zetoxy itu seperti apa? Ini ya. Ada trisubstitusi, kemudian ada alkena trans yang tengah. alkena trans yang tengah. Oke. Sama yang di bawah itu yang bawah disubstitusi. Oke. Terima kasih Pak Dian. Kita punya 3 sistem ya, 3 sistem unit. Yang pertama adalah trisubstitusi. Itu ditunjukkan pada spektrum yang atas. Yang kedua adalah sistem alkena. Itu ditunjukkan pada spektrum kedua, dan yang ketiga adalah disubstitusi yang kita bisa lihat di sini adalah spektrum yang ketiga. Nah, ini contoh aplikasi yang kedua. Selain unit, kita juga harus bisa menganalisis ya. Kalau tadi saya sudah kasih tahu strukturnya apa. Kalau ini kita coba langsung analisa dari blind zetoxy. Nah, yang terakhir yang juga bisa kita, belum terakhir ya, ada satu lagi setelah ini. Tapi di sini salah satu paper yang saya ambil
ini ada campuran dari 2 gula, alfa sama beta sebetulnya. Campuran 2 gula. Kemudian kita ambil toksi dari proton 1. Ini spektrumnya proton ya, ini spektrum proton. Nah, dia ambil spektrum nomor 1. Dia lakukan 4 serial pengukuran zat toksi dengan message time yang berbeda-beda. Yang pertama 17,5, yang kedua 30 milisecond, ketiga 55 milisecond, dan yang terakhir adalah 92,5 milisecond. Yang bisa kita lihat apa secara signifikan, bertambahnya waktu missing time, jarak antara korelasi spin coupling dari nomor 1 semakin jauh. Bisa kelihatan ya? Kan ketika dia pakai 17,5, itu dia cuma ambil 2 doang. Hanya 2 yang diambil, tapi ketika dia pakai missing time 30, dia ambil sampai karbon nomor 3, proton ini. Semakin besar, 92, semakin jauh. Dia sampai proton nomor 5. Padahal diambil hal yang pertama. Itu maksud saya tadi yang berkaitan missing time itu sangat berpengaruh seberapa jauh spin-spin zat toksi itu bisa dikeluarkan. Ya. Terakhir, campuran yang contoh lainnya seperti senyawa ini, dia adalah campuran 2. Jadi saya ambil dari web ya. Campuran 2. Yang pertama, yang tengah, yang kedua adalah yang pertama. Serupa tapi tak sama. Iya kan? Coba lihat, ini kan cheese ya, dia satu sisi, ini kan beda sisi. Beda sisi. Tapi yang ini simetri, yang ini tidak simetri. Kenapa? Karena protonnya ini, yang kiri dan yang kanan, kalau ditanya terhadap metilnya korelasinya gimana? Kalau yang ini dia akan jawab satu yang setara sama dia, satu sisi, yang satu lagi adalah berbeda sisi. Jawabannya akan sama kalau kita tanya proton yang ini. Tapi kalau yang proton yang ini yang di atas, itu beda jawabannya, ya kan? Yang ini dia akan bilang, oh saya punya 2 yang satu sisi dengan saya, sedangkan yang bawah saya punya 2 yang berlawanan sisi dengan saya. Makanya dia akan muncul 2 sinyal. Sedangkan kalau yang bawah hanya 1 sinyal, overlap. Nah, ini toksi yang diambil sebetulnya yang saya lihat adalah proton dari metil. Jadi satu seri keluar, satu seri metil yang ini, satu seri keluar. Jadi kalau di overlapkan ya di bawah gitu. Jadi sama-sama gula, tapi gula ada 2. Bukan gula ya ini ya. Siklohesanon. Turunan dari siklohesanon. Jadi ada 2. Bisa ngomong ya ini ya. Oke. Kesimpulannya kita sudah melihat keuntungan dari zat toksi ini termasuk jarang digunakan karena orang taunya penggunaannya 2 dimensi aja gitu ya, 2 dimensi sih emisi gitu. Pertama kita bisa identifikasi pembentukan unit, yang kedua adalah urutan. Tadi pakai missing time. Yang ketiga adalah kita bisa tahu ada campuran senyawa. Materinya untuk zat toksi 1D sebelum kita ke 2 dimensi sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Bu, ingin bertanya Bu. Ya. Jadi apa perbedaannya toksi dengan kosi? Toksi dengan kosi. Ya, kita mau masuk ke kosi juga ya. Ada yang bisa jawab bedanya toksi dengan kosi? Ya. Ya, silakan Putri. Kalau kosi 2 dimensi, jadi sumbu X sama sumbu Y-nya proton. Kalau toksi 1 dimensi. Nah, terus pengukuran juga kalau zat toksi lebih singkat. Sesingkat apa? Ada yang bisa jawab? Tadi bisa 5 detik deh Bu ya? Ya, untuk yang zat toksi kita bisa eksekusi ya katakan tergantung jumlah scan ya. Bisa sampai 25 menit, tapi kalau 2 dimensi minimal kita perlu 40 menit. Ya. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Udah bisa dipahami ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Karena kita akan masuk ke zat toksi 2 dimensi dan basicnya adalah zat toksi 1D ini. Dia harus paham dulu sebelum kita masuk ke 2 dimensi.